Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana sebenarnya karakter yang perlu dimunculkan oleh seorang yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah. Perjalanan waktu membawa para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah berinteraksi dengan berbagai macam aliran yang memiliki karakter yang berbeda dan cara berpikir yang berbeda. Akibatnya banyak warga Nahdlatul Ulama sendiri misalnya yang mengalami kehilangan identitas ke-NU-annya. Banyak orang yang secara formal dirinya mengaku sebagai warga Nahdliyin umpamanya, tapi cara berpikirnya sudah tidak lagi mencerminkan karakter seorang Nahdliyin. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya semacam fikroh Nahdliyah, cara berpikir Nahdliyin, fikroh Nahdliyah yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap Nahdliyin untuk bersikap dan bertindak. Banyak yang kemudian terjerumus bukan menunjukkan ke identitas ke-NU-annya lagi. Banyak yang mengaku NU tapi menjisimkan Allah. Banyak yang mengaku NU tapi mentaktilkan Allah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai historisitas dan tetap meneguhkan para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah pada garis ajarannya, serta untuk menjaga konsistensi warga Nahdliyin umpamanya pada koridor yang telah ditetapkan, maka di sini Nahdlatul Ulama perlu merumuskan adanya semacam fikroh Nahdliyah, cara berpikir warga Nahdliyin. Berkait tentang definisi dan manhaj fikroh Nahdliyah, itu yang perlu dijadikan landasan berpikir bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu menentukan arah perjuangannya dalam rangka islahul ummah. Jadi kita kembalikan fikroh Nahdliyah itu pada khitohnya. Jadi khitoh Nahdlatul Ulama itu ditegaskan untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islahul ummah atau memperbaiki umat, perbaikan umat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sama sekali. Fi katsirin min najwahum, dari sekelompok orang yang berdiskusi, berkelompok, berserikat, berdiskusi, rapat, membahas urusan organisasi, illa man amara bisadaqatin, kecuali orang-orang itu memerintahkan untuk sedekah. Illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin, atau memerintahkan kebagusan, kebajikan, au islahin bainan nas, untuk membuat perbaikan umat, perbaikan manusia. Makanya di sini ditegaskan bahwa arah perjuangan Nahdlatul Ulama itu dalam rangka islahul umat. Dalam rangka merespon segala persoalan yang muncul, baik yang berkenaan dengan masalah keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai berikut. Ketika berkaitan dalam masalah ideologi, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah teologi atau akidah, maka Nahdlatul Ulama wajib seluruh pengikutnya mengikuti manhaj atau pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ketika persoalan itu muncul berkaitan dengan masalah fikih atau berkaitan dengan masalah syariah, maka warga Nahdliyin harus bermadhab
ya, baik secara qauli maupun manhaji kepada salah satu madzhabil arba'ah, al-madzhab al-arba'ah, baik Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Dalam bidang tasawuf, mamanya ketika muncul persoalan berkaitan dengan masalah akhlak maupun tasawuf, kita sebagai seorang nadin harus mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Berkaitan dengan khosois atau ciri-ciri fikrah Nahdlatul Ulama, pertama yang perlu ditegaskan oleh setiap nahdin bahwa Nahdlatul Ulama memiliki fikrah tawasud, ya, memiliki fikrah tawasud atau pola pikir moderat, tawasud. Ya, artinya Nahdlatul Ulama selalu bersikap tawazun, i'tidal dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak sembrono, tidak liberal dan tidak ekstrim, tidak radikal. Berpikir tawasud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu berpikir ummatan wasata, berpikir tawasud. Yang kedua, bagaimana kita harus bersikap adil, bersikap i'tidal. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Bil qist itu namanya harus adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabul taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dalam kondisi apapun, meskipun kita berseberangan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, berbeda aliran, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda budaya umpamanya, kita harus tetap bersikap adil. I'dilu wa aqrabul taqwa. Kalaupun kita berselisih, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Kita tidak boleh bersikap tidak adil, harus tetap adil. Terus kemudian pola pikir yang kedua yaitu fikrah tasamuh. Fikrah tasamuh atau pola pikir, kalau tadi tawasud, sekarang pola pikir tasamuh atau toleran. Kalau tadi moderat, sekarang harus toleran. Artinya Nahdlatul Ulama harus dapat hidup berdampingan dengan seluruh komponen masyarakat, meskipun itu berbeda akidah, berbeda cara berpikir, dan berbeda budaya. Contoh yang dikemukakan oleh ayat yang menunjukkan ketika Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun ketika berhadapan dengan Raja Fir'aun pada saat itu, meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda akidah, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun pada saat itu, faqula lahu qawlan layyina. Beliau berdua Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Meskipun Fir'aun sangat keras pada saat itu, tapi tetap keduanya Nabiullah Harun dan Nabiullah Musa menjawabnya dengan santun, dengan halus. Faqula lahu qawlan layyina. Mengapa kok seperti itu? Begitu toleransinya Nabi Musa dan Nabi Harun. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Harapannya dengan ucapan yang baik itu, maka kemudian respon yang diberikan oleh Fir'aun juga baik. Meskipun keras, tetap jawabannya tetap halus, tetap sejuk. Pun pula hadis yang sabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab Berdampingan dengan segenap seluruh komponen bangsa, ahabul amal ilallah hanafiyatis samhah. Ya. Amal perbuatan yang baik, paling disukai oleh Allah adalah al-hanafiyah samhah. Jadi perbuatan yang lurus, yang benar, ya, dan tapi samhah, yang toleran. Jadi itu fikrah tasamuh, ya, pola pikir yang toleran. Yang ketiga, pola pikir yang harus ditumbuh kembangkan oleh segenap nadin adalah fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif. Artinya Nahdlatul Ulama selalu mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik dan terus lebih baik. Kalau dalam bahasanya itu al-islah ila ma huwal aslah fal aslah tsummal aslah. Dalam term nahwu, fal aslah itu berarti kelanjutan yang paling dekat, kalau tsummal aslah berarti kelanjutan yang lebih jauh lagi. Al islah ila ma huwal aslah fal aslah tsummal aslah. Jadi
pola pikir islahiyah, pola pikir reformatif. Nahdlatul Ulama harus selalu menuju perbaikan yang lebih baik, dari yang baik lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Itu. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah fikroh tatawur. Yang perlu dikembangkan oleh segenap Nahdliyin adalah pola pikir fikroh tatawuriyah, pola pikir dinamis. Artinya Nahdlatul Ulama harus senantiasa melakukan kontekstualisasi sikap dalam merespon berbagai persoalan. Kita tidak boleh statis, kita tidak boleh jumud, kita harus selalu responsif terhadap berbagai macam bentuk permasalahan yang muncul di dalam budaya dan berbangsa. Itu harus selalu berpola pikir dinamis dalam gerakan organisasinya maupun kemasyarakatnya. Yang kelima, fikroh Nahdliyah harus mengacu pada manhajiyah. Jadi pola pikirnya harus metodologis. Harus selalu menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Seperti yang disampaikan tadi dalam term fikih, dalam 4 mazhab, kalau dalam masalah akidah berpatokan pada pedoman Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan dalam masalah akhlak tasawuf berpegangan pada Imam Junaid al-Baghdadi ataupun Imam Abu Hasan al-Ghazali. Terus kemudian dalam prakteknya, sebagaimana 5 khosois dalam manhaj fikroh Nahdliyah tadi, dalam tataran praktis sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq pada saat itu terkait dengan prinsip-prinsip fikroh Nahdliyah ini dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Umpamanya dalam hal akidah, wujud keseimbangan kita, tawasud kita adalah seimbang dalam menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Makanya dalam pelajaran tauhid itu wujud itu dalil aklinya apa, dalil naklinya apa, dalil aklinya apa. Qidam itu dalil naklinya apa, dalil aklinya apa. Seluruh aqaid 50 itu yang dikembangkan di pesantren-pesantren, di masyarakat, di langgar-langgar, di tekad, di PAUD dan seterusnya, di madrasah-madrasah, selalu menggunakan keseimbangan antara dalil nakli dan dalil akli. Tidak boleh dalil akli itu kemudian melewati batas melebihi dalil nakli, karena fungsi dari dalil akli di situ adalah memperkuat dalil nakli. Yang kedua, dalam hal akidah kita harus bersifat bersikap i'tidal. Kita harus memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Jadi umpamanya ada gerakan-gerakan yang kemudian mulai mempengaruhi akidah Islam, maka harus kita tegas menolak. Umpamanya ada pikiran-pikiran tercampurnya mulai akidah Islam mulai bercampur dengan filsafat-filsafat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka harus kita tolak. Contoh yang paling gampang ketika mulai ajaran-ajaran filsafat masuk dan bisa merusak akidah. Terus yang ketiga, dalam masalah akidah itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontekstualisasikan adalah tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir kepada sesama muslim. Orang Nahdlatul Ulama tidak gampang menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir kepada sesama muslim. Karena kembali lagi tadi, ketika itu berkaitan dengan masalah khilafiyah atau terjadi ikhtilaf, kita tidak boleh menganggap itu syirik, bid'ah, apalagi kafir. Itu dalam hal akidah. Dalam hal syariah, pertama fikroh Nahdliyah itu kemudian pertama yang kita harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Umpamanya kita, bagaimana kita kemudian menggunakan aspek ijma' dan qiyas ataupun metodologi manhaji dalam pengembangan aplikasi Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya, umpamanya akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada nas yang jelas. Karena fungsi dari akal itu adalah memperkuat dalil-dalil nakli, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita bukan golongan Mu'tazilah, kita bukan golongan yang mengedepankan akal, tapi akal di sini berfungsi untuk memperkuat dalil nakli. Jadi jika sudah ada nas yang sharih atau qat'i, maka disitulah fungsi akal tidak boleh digunakan ketika melawannya. Kalau memang melawannya. Yang ketiga, berkaitan dengan masalah syariah,
selagi perbedaan pendapat itu masih dalam tataran multi interpretatif, ya, masih dalil-dalil doni, tidak dalil-dalil qot'i, masih dalil doni saja, maka kita wajib menerima perbedaan itu. Ketika perbedaan ikhtilaf dalam masalah syariah, masalah fikih itu berkaitan dengan masalah doni, maka disitulah kita wajib menerima perbedaan pendapat. Dalam tataran tasawuf atau akhlak, ya, dalam tataran tasawuf atau akhlak, kita sebagai seorang nahdien tidak boleh mencegah atau bahkan menganjurkan malah usaha untuk memperdalam penghayatan ajaran agama Islam selama tidak menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contoh, berkembangnya berbagai macam thariqah, ya, berkembangnya masalah laku-laku suluk namanya. Selagi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka posisi Nahdlatul Ulama adalah tidak mencegah, bahkan menganjurkan. Umpamanya thariqahnya itu sanadnya sambung kepada Rasulullah, umpamanya suluknya itu kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, maka justru Nahdlatul Ulama menganjurkan. Yang kedua, dalam masalah tasawuf atau akhlak, kita tidak dalam posisi mendorong adanya sikap hulu berlebihan dalam beragama. Ya, umpamanya ada beberapa sikap agama yang kemudian memunculkan sikap berlebihan, itu makanya kita harus tentang. Ketika muncul sikap-sikap berlebihan dalam beragama. Umpamanya, contoh, dulu pernah terjadi di masa Imam Abu Junaid al-Baghdadi itu. Beliau memiliki murid namanya Al-Khalaj. Al-Khalaj itu sampai kemudian hulu dalam beragama. Hulunya bagaimana? Kemudian ketika dia sudah memiliki konsep wahdatul wujud, kemudian dia tidak menghiraukan syariah. Itu terjadi muncul kemudian hulu. Nah, pada saat itulah kemudian seperti yang diambil sikap oleh Imam Junaid al-Baghdadi, beliau menentang. Pun pula kita sebagai seorang nahdien, ketika ada muncul perilaku tasawuf atau akhlak yang kemudian melanggar ketentuan Al-Quran dan hadis, maka kita harus larang. Terus kemudian berkait dengan masalah akhlak, Nahdlatul Ulama itu berpedoman pada akhlak yang luhur, akhlakul karimah. Misalnya saja kita wajib memiliki sifat syaja'ah atau berani membela yang benar. Ya, kita tidak boleh takut dan tidak boleh ngawur. Kita tidak boleh takut tapi tidak boleh ngawur. Kita harus syaja'ah, memiliki sikap syaja'ah, berani. Pun pula kita harus memiliki sifat tawadhu. Kalau kita kuat umpamanya, kita memiliki basis ormas terbesar, memiliki basis massa terbanyak umpamanya, kita tidak boleh terlalu sombong, nggak boleh. Rendah diri juga tidak boleh. Kita harus bersikap tawadhu. Pun pula umpamanya kita memiliki jumlah aset organisasi yang banyak, kita harus tetap membantu terhadap masyarakat. Tidak boleh terlalu kikir dan tidak boleh terlalu boros. Umpamanya dalam bersikap dalam bernegara, pergaulan antar golongan misalnya. Sebagai seorang nahdien, sebagaimana termaktub dalam undang-undang, maka kita mengakui bahwa memang manusia itu memiliki sifat sosial. Jadi kesenangan mereka untuk berkumpul, terus berserikat, berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. Kita harus akui itu dan kita harus hargai. Tidak hanya dihargai, dilindungi juga. Jadi ketika ada kelompok-kelompok masyarakat kemudian berserikat, berkumpul dan tidak menyalahi aturan negara dan agama, kita juga harus ikut melindunginya. Ya. Yang berikutnya, mengembangkan toleransi antar kelompok yang berbeda. Itu adalah ciri khas seorang nahdien sejati. Dan jika ada pihak-pihak yang memusuhi agama Islam secara nyata, maka kita kembali harus bersikap tegas. Contoh ketika tahun 65, ketika tahun 48 meletus pemberontakan G30 SPKI pada saat itu. Ya, dengan sikap yang tegas, kemudian para mbah-mbah yai, para ulama-ulama pada saat itu Nahdlatul Ulama turun gelanggang, ikut mempertahankan akidah negara ini dan melawan mereka. Jadi
kepada pihak-pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam, kita harus bersikap tegas. Dalam kehidupan bernegara umpamanya, Fikroh Nahdiyah kemudian memunculkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Ya. Komponen bangsa. Jadi tidak boleh adanya unsur perpecahan yang bisa menimbulkan negara kesatuan Republik Indonesia yang pecah, harus kita lawan. Itu dipertahankan bentuk negara kesatuan Indonesia dan selalu taat dan patuh kepada pemerintah selama hukumnya wajib anti Allah wa anti Rasulullah ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu apapun yang terus diperintahkan oleh pemerintah asal tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka wajib bagi seluruh pengikut Nahdien untuk melakukannya selama tidak bertentangan dengan agama. Yang berikutnya, tidak ada sejarah bahwa Nahdlatul Ulama melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah, dan itu memang bukan ajaran kita. Kalau umpamanya terjadi penyimpangan dalam pemerintah, maka Nahdlatul Ulama akan mengingatkan pemerintah itu dengan cara yang baik, dengan tidak menggunakan kekerasan, la duroro wa la diroro, dan kalau bisa menggunakan model-model mekanisme yang telah disepakati, mekanisme eksekutif atau mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat umpamanya, atau melakukan kontrol melalui surat menyurat dan lain sebagainya, mengingatkan pemerintah dengan cara yang baik dan halus. Dalam hal budaya umpamanya, Fikroh Nahdiyah dalam hal budaya, kita memiliki prinsip bahwa budaya harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Ya, caranya menempatkan budaya pada kedudukan yang wajar adalah dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama selama memiliki maslahat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, maka kebudayaan itu juga harus dihormati. Ya. Jadi kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima dari manapun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal dan dicegah. Pun pula, Nahdlatul Ulama menunjukkan sikap menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan. Al-muhafadzah ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Dalam hal dakwah umpamanya, dalam term ini Nahdlatul Ulama bersikap untuk berdakwah itu untuk mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah. Satu, ya, menuju jalan yang diridhai Allah. Yang kedua, islahul umat tadi, memperbaiki umat. Yang ketiga, bukan untuk menghukum atau memvonis bersalah kepada orang lain, pada sesama muslim, tidak. Jadi proses berdakwah itu adalah mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah, menuju perbaikan umat, dan tidak memvonis salah atau sesat. Terus yang terakhir, bahwa dalam dakwah itu harus dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Fikroh Nahdiyah. Kalau ada tulis salah, kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wal ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.